Kalau full kirian Mas Bangkit, di Mas Bangkit ini berapa? Kita kalau atlet CPT full ya, kita kena 1,2. 1,2? Itu udah include apa ya Mas? Dia masih bawaan ya, yang nggak bawaan yang diganti cuma target kecil sama roller. Rokok dulu, Enjoy aja. Mana nih? Ada. Siap. Ini kan bukan TV yang nggak boleh ngerokok, ini YouTube boleh ngerokok. Rokok dulu. Ya, jadi gitu. Yang diganti partnya paling pergede, perkecil, sama roller. Udah, selebihnya modif. Variator, flywheel dibungkus, dikeruk, terus kampasnya dipanteng, sama mangkoknya dimodif. Udah sih itu aja. Jadi buat kalian yang sering nanya bang, itu include apa aja sih harga segitu? Ya. Jadi berapa Mas? Sorry? 1,2. 1,2. Nah, yang dimaksud Mas Bangkit itu dengan standar standar itu dimodif, itu derajatnya, ya kan Mas, derajatnya dimodif, terus trauma roller supaya memaksimalkan roller naik. Iya betul. Tuh, jadi flywheel juga dipapas ya Mas? Ya betul. Flywheel juga dipapas, terus derajat juga diubah, mangkok dibolong-bolongin, mangkok juga dimodif, kampas itu sudah sama kampas? Ya udah Kampas pantek ya, dibantu sama kampas pantek. Nah, itu kan bicara sektor CVT nih Mas. Ya. Kalau bicara sektor mesin, kita bikin ya non porting standar modif. Standar pusing lah ya. Standar pusing ya. Standar pusing. Nih kayak saya lagi pusing nih. Putar dari belum balap ya. Iya. Kalau standar pusing itu untuk harian kita kena 2,5. 2,5. Itu standar jam papas sama kirian modif. Kirian modif 2,5. Kalau untuk balap standar pusing tuh kisaran 3,5 sampai 4.000. 3,5 sampai 4.000 ya. Itu udah apa? Camp. Ya. Udah digaransiin lah istilahnya, kenceng nggak kenceng harus kenceng Ya, karena memang mekanik kalian tuh mekanik mengerti apa mau kalian, cuma memang butuh waktu ya, gitu. betul. Tidak instan, tidak sehari, tidak seminggu motor langsung tenggal. Ada perjalanannya, ada historinya, ada prosesnya. Jadi sebenarnya buat kalian yang pengen motor kencang instan, kalian beli aja Ninja. Nah betul, Kalian beli aja Ninja 2 tak itu udah kencang gitu loh. Jadi nggak usah beli Vespa gitu. Kalau pengen kencang cuma dalam waktu jangka seminggu gitu loh. Dan kalau untuk bore up nih Mas, bore up ya sayap-sayap antara 59 sampai 62. Ini bicara quarter tok nih ya, tidak ganti boringan nih Mas. Berapa Mas? kita kalau 59 sampai 62 kena kisaran 3.000. 3.000 Mas. Nah, itu udah include apa aja Mas? 3.000 porsi dari 59 sampai 62 ya bebas ya. Terus camp sama kirian sama piggy bank. Oh, itu udah include piggy bank. 3.000 itu udah include piggy bank. Jadi buat kalian yang nanya, Mas itu ada juga tuh Mas yang nanya Mas. Itu bore up udah include piggy bank belum? Jadi dia sini 3.000 itu sebenarnya udah include piggy bank guys. Udah itu ingetin tuh, udah include sama piggy bank. Jadi kalian itu harian ya? lagi. Itu harian. Itu bicara 3 juta itu bicara bore up harian. Udah include piggy bank. Nah, kalau buat ini kita masih ngomongin harian nih Mas.
Nah ini bicara 63 nih mas. Iya. Otomatis ganti boringan kan mas? Iya. Otomatis kita harus beli lagi. Ya karena itu berapa mas costnya yang harus dikeluarin? Ya kalau 63 kan dia perbedaan 62 dari 59 ke 62 itu masih bisa pakai boringan asli orsinil, cuma di porter aja. Makanya dari 59 sampai ke 62 tuh harganya sama. Kalau di 63 dia ganti boring, paling nambah biaya boring. Paling sekitar 500-an. Itu biaya totalnya sekitar 3,5 juta kalau 63 3,5 juta, jadi perbedaannya cuma 500 doang ya mas ya. Oke. Dan Mas Bangkit udah bikin kayak intake dangak, hammer gitu udah maksudnya udah pernah ya. Dan memang itu sebenarnya apa berasa nggak mas? Iya berasa ya. Namanya motor dirubah sedikit pun ketahuan ya mas ya? Berasa. Soalnya kita yang namanya intake ke atas atau down tap ya, dia otomatis kita ngerubah intake. Kadang-kadang kita ngerubah intake tuh lubangnya nggak sesuai. Oke. Nah, kita lubangnya kemarin porting ulang, dan udara masuknya lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi harus ada penyesuaian lagi ya mas ya? Betul. Ada penyesuaian lagi kan? Rencananya nih mas, yang bawa motor-motor LMS, terutama motor si Kendro nih mas. Ya. Siapa mas? Ini BMW Oco ya, Oco. Ini nama motornya Ini Oco guys. Wasisti Pagar 55. Di sini Pagar 55. Ya. Nah dari kebetulan awal. wasisnya ada nih di sini nih. Ya. Jadi abis ini setelah tadi kan udah nanya Mas Bangkit, abis ini gue bakal nanya wasis. Gue juga bakal nanya wasis awalnya ngejoki itu kayak gimana dan sampai akhirnya kenal Mas Bangkit. Ya. Terus coming soon bawa si Oco nih, ya kan? Benar. Jadi Mas Bangkit, thank you banget ya Mas Bangkit. Oke, Sama-sama. sekarang kita ganti ke wasis, oke? Thank you guys. Oke teman-teman nih, sekarang gue udah sama wasis nih. Tadi kan Mas Bangkit pun udah ngasih tahu nih siapa yang bawa si Oco nih. Ini udah sama Bang Wasis nih. Kalau yang nanya Bang Wasis tuh yang bawa kemarin ya yang manage pakai, iya itu Bang Wasis. Nah Bang Wasis, gue pengen nanya sedikit nih Bang Wasis. Mungkin dari pengalaman lu ngejoki nih. Awal lu ngejoki itu tahun berapa? Di umur berapa Bang Wasis? Dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah ngejoki. Udah. Asli. Kelas 6 SD udah ngejoki itu. Itu Belum ada taruhan. Itu belum ada taruhan. Cuma gengsi doang ya. Jadi oh gila. Serius tuh SD? Iya. Serius. Oke. Jadi itu awalnya bawa apa? Motor apa, Bang? Bawa Grand sama Ereking. Bawa Grand sama Ereking. Itu bengkel mana? Dulu jajal motor iseng-iseng di Scorpio, servis jajal. Jadi gitu. Nah, terus Bang Wasis ini jokinya udah lama, jadi jangan tanya. Baru megang Vespa ya Bang. Bang Wasis ini sebenarnya pengalaman ngejoki itu udah jauh banget gitu. Nah, terus Bang Wasis selama ngejoki nih, ini sebelum Vespa nih. Iya. Pernah bawa motor apa ya Bang Wasis? Ninja, Mio, Beat. Juga Patah juga, ya. Patah, semuanya Metika juga ya. Oke, gila. Itu dari tahun berapa Mas Wasis kalau boleh tahu? Dari boomingnya 2015 lah. 2015. Ya, lagi pengen naik ya. Oh. Main lotes dulu sih awalnya. Oh, main road test dulu? Iya. Di Jepangan? Iya, Jepangan. Jupiter. Iya. Iya. Oh, jadi tuh Mas Bang Wasis itu tuh basicnya tuh road race dan akhirnya ada ketantang buat GoPay meter. Emang tapi Tadinya 700 bukan meter. oh 700 tadinya. 700. Dan lebih seru mana sih Mas kalau buat Bang Wasis? Enakan yang 700 meter lah. Enak kalau 700 meter karena kita kecepatan ya. Kalau itu buat Bang Wasis enak 700 meter. Nah, terus awal kenal Mas Bangkit itu dari mana? Dari Agung. Dari Agung joki juga? Iya. Oh, Agung kecil. Agung kecil. Iya. Terus itu awalnya main Jepangan kenal Mas Bangkit itu apa dari Vespa? Apa Dari langsung ke Vespa. Langsung ke Vespa. Disuruh jajal nyeting sama Agung. Oh. Suruh nyeting udah. Keterusan. Iya. Awalnya nyeting motor Mas Bangkit yang mana? Bang Wasis? Standar porting. Siapa ya? Sepia.
Namanya Sepia, Iya. Honda Sporting. Iya. Oke, tuh. Jadi udah tahu kan yang naik pasti Bang Wasis. Nah, ini rencana juga yang naik Bang Wasis udah pernah, tapi udah pernah nyobain motor ini Bang Wasis. Udah main 4 kali ini. Udah main 4 kali. Iya. Tapi mungkin nggak pernah diposting kali. Gak tahu. Ownernya nggak pernah posting si Kendro ya. Ya udah. Tapi gimana Bang Wasis? Lawannya itu rata-rata yang suspek atau yang beda-beda? Lawannya kebanyakan 63. Oke, 63 lawan. Iya. Berarti satu tingkat lah di atas Iya. sedikit. Itu kalau nah ini kan mumpung ada Bang Wasis ini kan joki nih. Iya. Track favoritnya Bang Wasis tuh di mana? Di Jakarta nih Bang Wasis. Taman Mini dulunya. Taman Mini dulunya. Ya, Pas main Jepangan itu. Iya, Jepangan. Taman Mini. Itu dulu tuh kenapa Taman Mini itu jadi tempat favoritnya Bang Wasis tuh kenapa sih? Enak buat nongkrongnya juga di taman. Sambil makan tutut. Iya. Sambil makan tutut, sambil nunggu balap, Bang Wasis makan tutut dulu. Nah, kalau untuk sekarang nih Bang Wasis, bicara Vespa, Nah, trek mana sih? di mana CP, PI, pedek. CP, PI, pedek. Kawan lama boleh. Kawan lama boleh. Pedeknya pedek terang ya guys, bukan pedek gelap gitu. Nah, cuman memang butuh penyesuaian ya. Iya. Kalau untuk nyeting Lebih beda sulit track gitu. Vespa. Lebih sulit ya Mas. Karena ya bicaranya bodinya Bodi berat. besi berat gitu Mesinnya kan. juga rada aneh. Iya kan. Sekarang di Mio time-nya berapa, di Vespa time-nya berapa Ya, kan. nah. Jadi gitu kira-kira kalau Bang Wasis nih kan bicara joki nih Bang Wasis. Iya. Biaya untuk manggil Bang Wasis itu berapa sih Bang? Saya sih Untuk nggak- nyeting nih Bang, nyeting. nggak terlalu dipatokin. Oh nggak terlalu dipatokin kalau Bang Wasis itu. Nah. Oke jadi gitu. Jadi Bang Wasis sebenarnya itu tidak pernah mematok harga untuk nyeting, tapi ya kalian yang manggil Bang Wasis yang harus tahu diri. Jadi gitu. Nah kalau untuk joki sendiri nih Bang Wasis, Iya. itu kalau setiap main tuh ada bagiannya kan? Ada. Ada bagiannya, Ada. ada bagiannya. Cuma setiap joki, setiap bengkel juga macam-macam guys. Berapa persennya jadi nggak bisa dipukul rata juga gitu. Dan itu udah tahu buat yang mau nyeting, mau yang bawa Bang Wasis itu tadi Bang Wasis udah ngomong nggak matok harga, cuman kalian ya yang harus mengerti lah segala macam. Oke Bang Wasis kayaknya abis ini gue pengen nyobain ini motor. Siap. Jalan-jalan gitu kan. Tapi ini terakhir settingan Bang Wasis. Iya. Dengan Terakhir. Bang Wasis. Untuk kopemeternya ya. Iya. Oke Bang Wasis, makasih banyak ya Bang Siap. Wasis udah nyempetin diri. Rumah di mana? Meruya. Rumahnya di Meruya guys. Nyempetin kesini buat bikin vlog. Thank you banget Bang Wasis. Oke. Thank you Bang Wasis. Oke. Makasih Bang Wasis. Sama-sama. Oke, jadi sebelum gue nyobain motor Kendro, gue pengen ke dalam sedikit nih. Gue kepo nih soalnya gue lihat sih ada mesin bubut nih. Mas Bangkit bisa Ya. tolong dikasih tau kan? Siap. Apa aja? Kita ke dalam aja kali ya? Ya. Oh, udah ada yang ngotak-ngatik gitu, Mas. Iya. Nah, Mas Bangkit, Ya. ini mesin apa aja nih Mas Bangkit nih? Ini bor duduk ya buat modif mangkok ganda. Ya biasa, kayak yang lain dibolong-bolongin biar enteng. Oke, jadi ini mesinnya tuh ini. Mesinnya ini sederhana. Sederhana. Iya. Buat pertanyaan ya. Nah, Mas Bangkit, ini kan mesin buat ngebolongin mangkok ya Mas Bangkit. Kalau Iya. ini nih apa Mas Bangkit nih? Kalau ini dulu kita pakai untuk mampas cam. Pas cam. Oke. Kita ini alatnya bikin sendiri. Cuman karena sekarang udah modern ya, Yes. udah ada yang jadi gitu kita beli. Mungkin lebih presisi kita pakai yang ini sekarang. Oh, ini. Ayo guys, ke bawah guys. Nah, ini nih Mas Bangkit aku kolin ya. Ya. Perbedaan itu apa nih Mas sama yang di atas Mas? Kalau ini kita istilahnya kita mau mapas cam Vespa atau Mio atau apa Jepangan ya, Tufi atau apa, kita tinggal nancep, kencengin baut, udah center. Oke. Kalau ini ya namanya bikinan, Hmm. nyenternya rada susah. Antara itu sana. Ya. Ini sendiri Mas Bangkit dapetin dengan harga berapa Mas? Udah jadi seperti ini? Ini lagi berapa ya? Lupa saya udah lama. Kisaran 3 jutaan ya? 3 jutaan untuk mesin cam kayak 3 gini ya. jutaan. Oh, dia udah ada motornya juga sekalian ya. Semuanya udah ada ini Udah ya. pakai. Udah pakai.
Guys, dari tadi nih ada yang ngotak-atik terus nih. Nih, gue kepo nih siapa sih namanya? Woi bang, Ini asli kita. ini aslinya Mas Bangkit nih. Ini namanya Adi Bolang. Pagar berapa lah? 25. Oh 25. Joki juga dulu. Iya. Oh jadi Dulu dulu joki joki juga, joki LMS dulu. Dulu joki LMS. Bolang. Lang, sekarang lo jadi Asmek nih Lang. Siap. Ngerti gak nih? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boro-boro. Nah Mas, Bangkit. Ya. Ini kalau ini nih yang gede ini nih Mas nih. Ah. Ini mesin apa aja Mas? Ini mesin bubut. Mesin bobot. Kita baru ada ini mulai tahun 2019 akhir ya. Oh berarti baru ya Mas ya? Baru. Karena dulu kita kalau mau bikin motor otomatis ada yang perlu dibubut. Kita ngelempar ke orang. Kita ada niatan gimana kalau kita punya mesin bubut sendiri Yes, kan lebih benar. mudah. Lebih mudah benar. Kita ada abang saya beliin lah, Oke, modalin gitu. modalin. Nah. Ada ini kebetulan bolang ini ada basic, kita ajarin, ya nggak perlu waktu lama ya, sekitar 3 harian dia udah bisa, udah nguasain. Kan sekarang bubut yang pegang Bolang. bolang. Nah, di sini nih Mas, di mesin ini nih Mas. Kalau tadi kan mesin bolongin ini sama mesin cam udah tahu nih Mas. Fungsinya untuk apa? Kalau mesin ini nih Mas, ini fungsinya buat apa sih Mas? Sebenarnya buat bubut apa aja Mas? Oh, ini banyak kegunaannya. Kita namanya bore up atau bikin mesin balap ya. Itu udah pasti menggunakan mesin bubut. Yes. Entah merubah seher atau apa, kita menggunakan mesin bubut. Di sini bolang lagi buat variator ya, variator. Dia kalau upgrade CVT, variator sama flywheel butuh dibubut derajat ulang. Dia lagi derajat ulang nih. Ini variator apa lah? Vario, PCX ya? Oh PCX, ini lagi ngebubut variator PCX. Iya. Nah kalau untuk ini kan kalau CVT oke Mas bisa di sini Mas. Kalau untuk kayak mapas blok gitu-gitu beda ya Mas? Sama, bisa. Oh sama bisa juga. Bisa. Oke. Nah, ini antrian bubut lah. Itu di remer. TB ya, apa? Ini di remer. Ini masih belum proses. Masih standar. Ganti koin? Enggak, remer aja. Remer ininya aja ya. Kalau ganti koin, kita jarang sih ganti koin. Paling skep karbu. Oh skep karbu. Soalnya memang setahu gua guys, TB Vespa itu emang sensitif Ya, sensornya. Jadi gitu. Jadi ada kalau kalian mau remer TB usahain ya. Itu beli TB lagi buat takutnya TB yang di remer tuh error gitu. Nah terus Mas Bangkit, Ya. di sini mekaniknya tuh selain bolang ada siapa aja? Ada Mas Budi. Mas Budi. Dia lagi pulang kampung sekarang. Lagi pulang kampung. Nah, dia sekitar seminggu sama lagi. ini nih Mas, kalau ngebubut kayak gini tuh sebenarnya ini kan gram-graman ya Mas ya. Hasil dari bubutan ke kikis itu kan jatuhnya ke bawah nih Mas. Iya. Untuk tidak kena mata biasanya pakai apa sih Mas? Pakai kacamata. Oh ini nih. Waduh, ya. Wah, nih pakainya kacamata ini guys, supaya nggak kena mata. Soalnya itu sakit banget sih setahu gua. Kelilipan debunya sakit, apalagi kelilipan gram-graman. Tuh lihat tuh bolang bajunya. Laksana Motor Speed LMS. Wih jelas. Sama ini nih. Ini udah di dial. Udah nol. Siap. Coba dilihat dulu dialnya. Oh, dialannya dia. Oh, dilihat Jadi dulu nih. Kita apa namanya ngasih tahu bola waktu dari awal ngebubut sesuatu barang apa namanya benda kerja yang mau dibubut, kita harus dial dulu. Oh, Kita di titik nol baru kita bubut. Jadi nggak asal ya Mas ya? Karena kalau nggak di nol dia balik, nggak center. Nggak center. Nggak presisi. Kalau misalkan variator misalkan, boleh kamera ke sini? Gue demen nih Mas Bangkit ya. Ya. Kalau misalkan jarum ini masih gerak, dia berarti masih Belum center ya Mas? center, masih baling. Ya kalau misal belum center udah dibubut, otomatis kita nyeting CVT rada sulit. Oke, Tuh, gitu kalau udah siap. center begini, kita tinggal tentuin derajat. Mau berapa ya Mas ya? 13.8 atau 13.5, iya. Ya di settingnya otomatis mau nambah 1 gram atau 2 gram itu ada perubahan. Oke, jadi seperti itu Lebih guys. mudah nyetingnya. Lebih mudah. Jadi pengguna mesin bubut ini juga harus Harus presisi. presisi dan kalian harus tahu bagaimana sih cara
menggunakannya, jadi nggak bisa asal-asalan juga, ya gitu. Jadi alatnya bagus tapi kalian nggak bisa gunain juga percuma gitu. Tapi ya rata-rata ya, kan itu kamu pasti udah pada ngerti ya mas ya rata-rata ya. Oke mas Bangkit, ntar abis ini aku cobain motor Kendro. Oke. Biasanya kita foto di depan rame-rame. Oke, siap. Siap. Oke, kita nyobain motor Kendro dulu ya. Dadah.